إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini materi yang kita sampaikan yaitu tentang ciri dan sifat muslim beriman yang dijelaskan melalui hadis. Apa saja ciri dan sifat muslim yang beriman? Yaitu yang pertama, mampu menjaga lisan. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini mungkin sederhana, tetapi dalam prakteknya ternyata menjaga lisan itu lebih berat daripada menjaga harta. Menjaga lisan itu ternyata banyak ujiannya daripada ujian yang lainnya. Dan betapa banyak amalan itu hangus karena lisan, walaupun sudah berbuat baik 70 tahun lamanya dan bisa hangus dan hilang gara-gara lisan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kepada kita untuk menjaga lisan. Kemudian yang kedua, ciri seorang muslim yang beriman itu adalah mencintai saudaranya. Orang yang beriman mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini kelihatannya sepele tapi juga berat. Betapa banyak saudara kita yang di Palestina dibantai, disiksa, dikucilkan, dibombardir dan lain sebagainya karena sudah terlalu lamanya sehingga kadang seseorang tidak merasakan penderitaan yang terjadi di sana. Bahkan penderitaan itu berlalu saja, seakan-akan hal yang biasa yang dilakukan oleh Zionis kepada saudara kita yang di Palestina. Tidak terbesit pun dalam hati seseorang itu untuk membantunya, minimal mendoakannya. Ini bisa dikatakan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa yang kau lakukan, apa yang kau pedulikan dengan saudaramu yang ada di Palestina? Apa diam 1000 bahasa, atau apa seakan-akan tidak mengetahuinya, atau cuek begitu saja? Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri seorang mukmin itu yaitu memuliakan tamu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hal ini adalah suatu bentuk keutamaan Dan tamu itu merupakan ladang pahala yang Allah berikan kepada kita.
Oleh karena itu ladang pahala itu adalah kita dianjurkan untuk memuliakan tamu-tamu kita. Kemudian ciri seorang mukmin yang keempat adalah bersifat jujur. Sesungguhnya sifat jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Maka seseorang yang selalu jujur niscaya akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Sesungguhnya pendusta itu membawa kepada dosa dan dosa membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta niscaya akan dicatat sebagai pendusta pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian ciri mukmin selanjutnya yang kelima adalah tidak curang dan khianat. Barang siapa yang datang kepada kami dengan membawa senjata, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Artinya ini adalah bentuk pengkhianatan dan permusuhan menikam dari belakang. Kemudian sifat mukmin yang keenam yaitu menghindari iri dengki. Umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri hati. Iri hati banyak hal, iri hati dalam dunia atau harta, iri hati dalam pangkat dan kedudukan, dan iri hati dalam perkara-perkara yang lainnya yang harus kita hindarkan. Kemudian yang ketujuh, ciri seorang mukmin yaitu tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat. Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Banyak hal yang tidak bermanfaat yang seringkali terjadi pada manusia itu. Ngurusi urusan orang lain, padahal urusannya sendiri, ibadahnya sendiri, keluarganya sendiri butuh banyak perjuangan, butuh banyak pengorbanan, butuh banyak muhasabah agar lebih baik ke depannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengoreksi orang lain, biasanya orang ini lupa terhadap kesalahannya sendiri. Orang yang senantiasa menghitung kesalahan-kesalahan orang lain, biasanya lupa dengan menghitung kesalahan-kesalahannya sendiri. Dan orang yang selalu meneropong perilaku orang lain, biasanya lupa dengan perilaku dirinya sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita disuruh menghisab diri kita sebelum kelak dihisab. Kita dianjurkan menghitung kesalahan-kesalahan kita untuk bertobat kepada Allah daripada mengoreksi kesalahan orang lain yang bertujuan untuk menjatuhkannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ciri mukmin yang selanjutnya tidak mencela dan berkata keji. Tidaklah termasuk golongan orang mukmin siapa yang suka menebar fitnah, melaknat, berbuat dan berkata keji. Oleh karena itu lisan kita lisan yang senantiasa zikir, lisan yang senantiasa berfikir bahwasanya perkataan itu juga termasuk racun ketika perkataan itu dikatakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor.
Oleh karena itu seseorang kelak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan kebiasaan kata-katanya. Jika senantiasa kata-kata dia kata-kata zikrullah, la ilaha illallah, astaghfirullah dan lain sebagainya, niscaya Allah akan memudahkan ketika dia sakaratul maut. Berbeda dengan kata-kata seseorang ketika digunakan untuk mengumpat, mencaci maki, naudzubillah min dzalik, khawatir ketika mendekati sakaratul maut lisannya sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah, lisannya sulit mengucapkan astaghfirullah, lisannya sulit mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Oleh karena itu kebiasaan zikrullah, kata-kata yang baik itu insya Allah akan membawa kepada husnul khatimah, akhir yang baik, akhir kehidupan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah merasa senang ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat jahat. Seseorang ketika berbuat baik dia merasa senang, berarti itu kenikmatan, kebaikan baginya. Tetapi ketika seorang berbuat jahat dan dia merasa baik, tidak ada apa-apanya, berarti hatinya sudah penuh dengan noda-noda hitam, noda-noda dosa, noda-noda kesalahan yang untuk sulit merasakan kebaikan dan menganggap kejelekan itu merupakan hal yang biasa atau kejelekan merupakan kebaikan bagi dirinya. Yang terakhir adalah tidak membuka rahasia orang lain. Ini merupakan juga amalan yang mungkin seakan-akan ringan tapi berat untuk dilakukan. Karena apa? Lisan inilah yang kadang membawa seseorang untuk membuka aib saudaranya. Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya sangat menutupi aib-aibnya. Bahkan orang mukmin kelak di akhirat, Allah menyidangnya itu tidak ditontonkan oleh seluruh penduduk bumi, sebagaimana Allah mempertontonkan perilaku orang kafir, orang munafik, orang zalim di hadapan seluruh penduduk bumi. Tetapi tidak bagi orang yang beriman. Allah panggil satu persatu. Allah beberkan, ini loh dosa-dosamu. Pun orang mukmin gemetar seakan-akan dia akan masuk ke dalam nerakanya. Tetapi Allah bilang, dosa-dosamu diampuni dan kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang menutup aib saudaranya. Semoga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan yang buruk dan selalu istiqamah di dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدمدها واهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.